Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Alifa dengan NIM 141220383. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS atau EAS dari mata kuliah analisis industri. Di sini kita akan menganalisis dari dua kasus. Yang pertama, kasus tentang rasa Indonesia. Kemudian untuk strategi utamanya di sini ada platformasi terkurasi, yaitu berupa vendor yang berkualitas, bersertifikasi, dan mempunyai rating serta pelatihan. Tujuannya untuk membangun kepercayaan dan diferensiasi. Kemudian ekspansi dan spesialisasi produk berfokus pada makanan rumahan lokal dan ekspansi kota bertahap untuk menguasai pasar kota demi kota. Kemudian model hybrid, yaitu cloud kitchen, semi-franchise, dan langganan. Di sini strateginya kita menjaga kualitas dan skalabilitasnya. Kemudian ekosistem lokal melibatkan UMKM dan komunitas plus diberi insentif, yaitu mengadopsi pasar dari akar rumput. Kemudian inovasi teknologinya, aplikasi ringan, repeat order, serta rekomendasi, yaitu meningkatkan loyalitas pengguna. Next, perencanaan strategi terperinci dari Rasa Indonesia. Di sini yang pertama ada analisis industri, itu bisa dari PESTEL, UMKM-nya didukung, konsumsi tinggi, suka makanan lokal, digitalisasi pesat, isu kemasan, dan wajib izin. Kemudian dari porternya, persaingan dan substitusi tinggi, entry mudah, pembeli kuat, pemasok lemah. SWOT-nya, strength-nya, platformnya digital, dan bermitra UMKM. Kemudian W-nya weakness, brandnya baru, logistiknya terbatas. Untuk O-nya opportunity, pasarnya luas, komunitasnya lokal. Dan T-nya kompetitor besar dan kualitasnya vendor. Untuk operasional bertahap, ini terdiri dari 150 vendor dan validasi awal. Kemudian strategi kompetitifnya berfokus pada differentiation, yaitu kurasi vendor, branding lokal, dan layanan personal. Strategi pertumbuhan di sini ada 4. Yang pertama penetrasi, yaitu promo dan langganan. Kemudian pasar, ekspansi kota, produk, menu lokal dan frozen, dan diversifikasi platform komunitas. Kemudian finansialnya, di sini modal awalnya berjumlah 1,5 miliar dan tahun pertama itu 6,8 miliar, jadi mendapatkan laba 2,6 miliar. Kemudian pada tahun kedua lebih dari 100 miliar dan franchise-nya berjalan. Kemudian untuk estimasi perhitungan modal awal dan forecast pendapatannya, modal awal tahun pertamanya itu totalnya 1,5 miliar, yang dimana pengembangan platformnya berjumlah 300 juta, akuisisi dan pelatihannya itu ada 150 vendor, totalnya 225 juta, kemudian marketing awalnya 250 juta, gaji timnya 300 juta, operasional dan legalitasnya 125 juta, kemudian modal kerjanya 300 juta. Nah, untuk tahun pertama yang berjumlah 150 vendor tadi, pendapatannya 6,84 miliar. Biaya operasionalnya 2 miliar, laba kotornya 4 miliar. Kemudian untuk vendor pada tahun kedua itu berjumlah 500 vendor, pendapatannya 27 sekian miliar,
Biaya operasionalnya 4 miliar, laba kotornya 23 miliar. Next, kita ke kasus yang kedua tentang Voltizen. Jadi, strategi jangka panjang Voltizen ini menargetkan posisi sebagai jaringan pengisian daya kendaraan listrik atau EV terbesar dan paling terpercaya di Indonesia, dengan menjangkau wilayah kota hingga pedesaan. Secara politik, Voltizen membangun kolaborasi dengan PLN dan pemerintah daerah serta mendorong regulasi yang mendukung. Dari sisi ekonomi, perusahaan menerapkan model biaya efisien, dan fokus pada pelanggan fleet EV untuk memastikan arus pendapatan yang stabil. Kemudian strategi sosialnya meliputi edukasi publik, kampanye ngecas aman, dan pembangunan loyalitas komunitas. Teknologi menjadi kunci dengan pengembangan aplikasi pintar dan sistem pengisian berbasis IoT dan energi terbarukan. Secara lingkungan, Voltizen mengedepankan branding hijau, program ESG, dan CIR ramah lingkungan. Untuk aspek legal, pendekatan waralaba dan konsultasi hukum sejak awal dipilih untuk meminimalkan resiko perizinan. Dengan strategi ini, Voltizen siap menjadi pionir EV charging yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Next, modal awal untuk tahun pertamanya totalnya 25 miliar, yang dimana kita ada 30 fast charger, yaitu biayanya 15 miliar, 20 medium charger 3 miliar, aplikasi dan IoT 1 miliar, SDM dan operasionalnya 2 miliar, marketing CIR-nya 1 miliar, legal dan perizinan setengah miliar, cadangan kas dan maintenance 2,5 miliar. Kemudian untuk forecast 3 tahunnya, pada tahun pertama, titik aktifnya ada 50, pendapatannya di angka 24,3 miliar. Biaya operasionalnya 18 miliar, laba kotornya 6,3 miliar. Pada tahun kedua, titik aktifnya 110, pendapatannya 73,5 miliar, biaya operasionalnya 38 miliar, dan laba kotornya 35,5 miliar. Dan pada tahun ketiga, titik aktifnya ada 250 dengan pendapatan 170 sampai 180 miliar. Kemudian biaya operasionalnya 85 miliar dan laba kotornya 85 sampai 95 miliar. Nah, kesimpulannya pada Voltizen ini dia break even dalam 14 sampai 18 bulan. Pertumbuhannya lebih dari 120% YoY. Jadi pemain utama EV charging nasional. Kemudian efisien, inklusif, dan berbasis teknologi hijau. Sekian. Terima kasih dari saya. Salah dan maafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.